Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai pemeriksaan atau inspeksi genitalia bagian luar. Termasuk yang kita periksakan itu adalah bagian vulva. Jadi kalau pada perempuan bagian vulva itu tidak hanya kita melihat bagian vagina saja. Vulva itu yang harus kita ketahui dia terdiri dari mons pubis, yaitu bagian bulu kemaluan, kemudian bagian klitoris, kemudian mons pubis di bulu kemaluan, kemudian bagian klitoris, labia mayor, labia minor, kemudian bagian forset posterior atau lekukan bagian bawah dari vulva sebelah sini, kemudian bagian perineal body ataupun perineum, dan yang dekat dengan anus ya. Jadi pada pemeriksaan ginekologi luar atau inspeksi itu, selain kita melihat apakah terdapat adanya benjolan, kemudian kita melihat juga apakah terdapat perbedaan dari warna kulit. Misalnya pasien datang ke kita dengan, "Dok, saya ada benjolan di kemaluan saya." Di bagian mananya Bu? Di bibir kemaluan misalnya. Nah, kalau pasien datang dengan kita dengan keluhan benjolan, tidak lupa juga kita screening semuanya bagian vulva itu ya, dari tadi yang mons pubis, kemudian klitoris, maaf saya lupa ada meatus uretra di situ, introitus vagina, labia mayor, labia minor, perineum, dan dekat ke anusnya ya. Nah, kalau ada benjolan tentunya kita menilai seberapa besar ya. Kalau dari inspeksi kita bisa mengukur dengan misalnya dengan penggaris. Tetapi biasanya di bagian ginekologi kita menganalogikan benjolan itu hampir sama dengan benda-benda yang biasanya kita awam ya, kita ketahui. Misalnya sebesar apa? Sebesar kelereng kah? Sebesar biji jagung kah misalnya, atau sebesar telur ayam ya, itu sama dengan nanti bagian dengan palpasi kita meraba benjolan tersebut. Ya, jadi caranya tetap sama ya, kita pertama pastikan pasien dalam keadaan nyaman, kita juga minta izin, "Ibu maaf ini kita akan melakukan pemeriksaan yang mungkin sifatnya pribadi ya." Dan usahakan kalau si pemeriksa adalah laki-laki dia harus ditemani ya, ditemani dengan perawat ya. Jadi begitu juga dengan misalnya kalau kami yang dokter objin misalnya yang perempuan ataupun adik-adik mahasiswa yang perempuan harus ditemani dengan perawat ya. Jadi ada orang lain karena kita membuka bagian pribadi perempuan ya. Nah, setelah kita minta izin, pasien kita baringkan di meja pemeriksaan, di tempat tidur pemeriksaan, dan dengan posisi litotomi. Litotomi kita melakukan tindakan cuci tangan ya, kita melakukan cuci tangan dan kemudian kita memasang handscoon ya. Oke, sudah terpasang. Jadi pertama tetap dengan inspeksi. Kenapa kita juga melihat, misalnya pasien datang dengan keluhan, "Dok, saya belum haid," misalnya pada keluhan ginekologi. "Saya sudah mencapai usia 16 tahun," misalnya dengan kasus amenorrhea primer. Kenapa kita harus juga melihat bagian mons pubis itu untuk ada namanya tender staging. Itu untuk mengetahui apakah si perempuan ini memang ada kelainan dalam hormonalnya sehingga terjadi amenorrhea primer. Misalnya pada keadaan sindrom Turner yang mana dia tidak memiliki ovarium atau strict gonad ya. Jadi tidak terbentuk dari bulu kemaluan. Itu juga tetap kita screening, kita lihat ya. Apakah pertumbuhan bulu kemaluannya sama seperti sesuai usianya gitu ya dengan orang dewasa atau tidak. Kemudian apa yang kita inspeksi? Bagian setelah kita silakan pasien litotomi, kita lihat dari mons pubis, kemudian bagian labia mayor ya. Labia mayor itu bagian labia yang terluar yang dia sama dengan kulit bagian paha ya. Tapi kalau labia minor mungkin nanti dia adik-adik nanti boleh lihat di buku anatomi ya. Kalau sudah P3D atau koas bisa kita ajarkan yang mana langsung.
Tetapi kalau untuk yang labia minor itu dia lapisannya mukosa, jadi berbeda dengan labia mayor. Dan tak lupa kita memperhatikan bagian klitoris ya, ini klitoris, ini labia mayor, ini labia minor, kemudian meatus uretra. Nah, pada pemeriksaan ginekologi itu kita usahakan ladies hand ya, tak boleh kita terlalu gerangas ya, nggak boleh terlalu kasar. Jadi kalau kita membuka labia minor, kita misalnya melakukan pemeriksaan dengan satu tangan, boleh tangan dominan, kita buka membentuk huruf V ya. Jadi jempolnya kemari, telunjuknya kemari. Kemudian kita buka. Nah, kita perhatikan bagian klitorisnya ada masalah atau tidak, bagian meatus uretranya ada benjolan atau tidak, atau kemerahan atau tidak. Kemudian bagian introitus vaginanya ada masalah atau tidak. Ya, masalah itu bisa tadi berupa benjolan, bisa berupa laserasi, lecet, atau bisa berupa kemerahan ya. Kemudian bagian introitus vagina ini ya, liang vagina. Kemudian bagian forset posterior, forset itu lekukan bawah ini, forset posterior dan perineum. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan ginekologi misalnya pada keadaan orangnya belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, misalnya kayak tadi, kayak kasus amenorrhea primer pada usia 14 tahun misalnya, anak-anak yang dia harus ditemani oleh orang tuanya dan orang tuanya harus berada di pada saat kita melakukan pemeriksaan itu ya. Nah, kalau benjolan ya kita nilai apakah benjolan itu tunggal atau jamak ya, misalnya pada herpes, kemudian pada kondiloma acuminata ya, bertumbuh seperti jengger ayam ya. Kemudian kita nilai juga bagian perineumnya apakah sudah terdapat laserasi. Jadi bisa saja mungkin ya pasien itu kadang kalau obgyn ini kadang pasien itu mau dia tidak jujur dengan dokternya ya. Kadang-kadang dia menyembunyikan identitas dia, jadi dia bilang oh saya belum pernah melahirkan dok. Padahal kita jelas-jelas nampak nanti ada scar bekas misalnya episiotomi ya, itu bisa kelihatan berbeda dia ya. Nah, setelah inspeksi pemeriksaan ginekologi itu tadi ginekologi luar. Kalau ginekologi dalam kita melakukan spekulum dan palpasi. Nah, pada pemeriksaan spekulum ini di sini alatnya cuma ada cocor bebek ya. Jadi spekulum itu sebenarnya ada dua, ada Cusco spekulum ini dia yang biasa kita sebut dengan cocor bebek. Ada sim spekulum. Sim spekulum itu seperti huruf U yang lebar atau kita bilang double blade ya. Jadi kalau pada pemeriksaan ginekologi internal kita menilai bagian liang vagina, bagian vagina baik anterior ataupun posterior, kemudian kita menilai bagian porsio ataupun cervix, dan kita nilai untuk inspekulus seperti itu, kita nilai bagian porsio apakah terdapat erosi, apakah terdapat massa, apakah terdapat cairan, misalnya cairan keputihan, atau malah kita jumpai darah ya, darah. Nah, untuk menggunakan Cusco ini, kelihatan. Oke, jadi setelah pasien kan tadi masih berbaring ya. Nah, untuk menggunakan spekulum kita harus melakukan asepsis dulu ya. Nah, untuk menggunakan spekulum ini kalau nanti di pemeriksaan pap smear ataupun swab vagina jangan meletakkan jeli ataupun kapas sublimat ya. Sebentar ya, jelinya. Boleh kalau kita tidak ada asisten misalnya, atau kita minta tolong asisten, jeli diletakkan di sini ya. Habis. Tangan kiri.
Oke. Nah, untuk mengenalkan spekulum ini kepada pasien, kita tidak boleh langsung begini, tidak boleh ya. Jadi ingat yang kita lakukan prinsipnya adalah ladies hand, pelan-pelan. Walaupun misalnya kita nanti adik-adik mahasiswa yang perempuan pun dia harus pelan-pelan, tidak boleh kasar ya, karena ini terlalu sensitif. Jadi pada saat kita mau mengenalkan alat cocor BB ini, kita sebelum memasangkannya kita harus bilang, Bu, ini saya akan memasangkan alat pemeriksaan yang mungkin akan tidak nyaman pada saat dilakukan pemasangan. Jadi saya mohon izin ya, Bu. Nah, sebelum kita masukkan, boleh kalau kita mau menggunakan dua tangan, yang tangan tidak memegang spekulum, membuka bagian labia minor ya. Jadi terbuka. Jadi jangan langsung begini, kadang terlalu sakit. Jadi terbuka. Dan pada saat memasukkan, jangan lupa kita memberikan jelly tadi ya, jelly di bagian atas dan bagian bawah kuskonya. Nah, pada saat memasukkan, usahakan jangan langsung gini, tapi punggung tangan kita menyentuh bagian dalam paha ibu. Untuk apa? Untuk dia tidak terkejut ya. Tidak terkejut. Jadi sentuhkan sedikit, baru kita, maaf ya Bu, tarik nafasnya, kita suruh dia tarik nafas, dia rileks. Masuk dengan arah miring terlebih dahulu, mengarah ke bawah, ke vagina posterior, kemudian diputar. Kemudian kita buka, ya, kita buka. Nah, dibuka. Ini maaf ya, kita bayangkan seperti ini. Kalau sudah masuk, dibuka, nah seperti ini dia. Jadi kita nampak langsung bagian porsionya ya. Nah, setelah kita kelihatan bagian porsionya, mungkin pada saat ini kan karena pakai manekin ya. Kalau langsung itu mungkin ada kesulitan nanti, misalnya pada pasiennya terlalu gemuk atau dia sudah berapa kali partus sehingga vaginanya lebih kendor misalnya kan. Jadi kita memang agak ya berusaha lah ya dengan tarik, ulur, dorong, tarik, dorong, tapi jangan kasar intinya, pelan-pelan saja ya. Jadi sampai kita mendapatkan si porsio ini, kemudian kita kunci. Nah, kita bisa pakai satu tangan kunci dengan menggunakan jari telunjuk, boleh. Ini untuk apa yang di bawah? Yang di bawah ini bisa kita buka lagi. Bagian bawah ini bisa kita dorong. Bisa kita dorong. Ini rusak ya. Oh ya, alatnya rusak ya. Jadi yang bagian bawah ini bisa kita dorong untuk membuat si kuskonya ini mengangkat lebih lebar. Nah, itu untuk apa? Biasanya pada pasien-pasien yang agak gemuk ya. Jadi memang vaginanya itu menutupi bagian porsionya ya. Jadi kalau sudah dapat porsionya, kita kunci, kita nilai. Sama nilainya kita lihat dinding vagina lateralnya ya, kemudian bagian fornix posteriornya, bagian vagina posteriornya, apakah terdapat massa atau laserasi ataupun misalnya darah ataupun keputihan. Dan bagian porsionya ini yang kita nilai adalah bagaimana bentuk porsionya. Kalau dia nullipara itu dia pinpoint. Jadi kalau kita nampak dia tidak tubuler ya. Kalau kita melihat belakang pulpen ada titik begitu, itu dia ya. Kalau pada pasien yang belum pernah melahirkan tapi sudah menikah ya, makanya kita lakukan pemeriksaan, sudah pernah melakukan hubungan seksual, makanya kita melakukan pemeriksaan spekulo. Tapi kalau dia multipara, dia biasanya garis ya, linear ataupun malah terbuka sehingga bagian endoservixnya kelihatan gitu ya, bagian endoservixnya kelihatan. Nah, kalau ternyata pada saat melakukan pemeriksaan spekulo sudah kita dapati ada benjolan, kalau pada adik-adik mahasiswa jadi tahu ada kemungkinan itu mungkin CA cervix, sehingga kita langsung refer ke dokter objeknya untuk dilakukan biopsi ya, biopsi. Tapi kalau misalnya ternyata banyak keputihan, nah ini sekalian ya kita lakukan swab vagina. Kalau pap smear dan IVA tadi sudah dijelaskan Dokter Dona ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terpasang ini tadi, swab vagina dimasukkan dengan menggunakan spatula air, boleh yang ujung yang lebih panjang ya, jadi lebih mudah.
kita swipe pada sepertiga proksimal atau sepertiga atas dari bagian vagina ya, tanpa menyentuh bagian serviksnya. Jadi jangan salah nanti interpretasinya jadinya. Biasanya yang di swab itu untuk kita melihat keputihannya bakteri atau bagaimana ya. Kemudian kita swab di objek glass. Tadi ada manekin itu, yang vagina, yang IUD tadi. Ini dia ya. Jadi kalau bagian vagina itu pasti ada ruge ya. Ruge itu yang lipatan-lipatan. Nah, kita masukkan tadi kita masukkan ke dalam dan kita swab bagian sepertiga proksimal. Jangan di luar sini, proksimal ya, dekat dengan porsionya ya. Setelah kita swab, baru kita oleskan ke objek glass dan objek glassnya ini dikirim ke lab ya. Oke. Nah, kemudian tadi ceritanya kita sudah memasang ya. Bagaimana cara melepaskannya? Nanti tadi memasang. Boleh juga ada tekniknya kalau saya pribadi ya. Lebih prefer ini vagina posterior pasien itu ditekan ke bawah, baru kita masukkan. Karena rata-rata saya perhatikan pasien nyerinya bakal lebih kurang dan dia lebih nyaman ya. Intinya jangan kita memasukkan itu langsung begini, sakit ya. Jadi boleh begini, tadi buka labia minornya atau kita beginikan, turunkan ke bawah, kita masukkan. Intinya alat itu tidak masuk merebakkan si vagina tadi. Jadi dari jari kita yang sudah kita kasih jeli, jadi pasien lebih nyaman ya. Kemudian sudah. Nah, ini contohnya tadi dia sudah masuk ya, sudah masuk dengan terkunci. Bagaimana cara kita melepaskannya? Sama. Kita melepaskannya tidak boleh langsung tarik, tapi kita buka dulu. Kita buka, kemudian tarik sedikit. Kenapa ditarik sedikit? Karena dia tadi kan mungkin nyangkut di si porsio ini kan. Jadi tarik sedikit, baru agak putar pelan-pelan. Oke, sudah keluar ya. Nanti kalau sudah keluar tunjukkan lagi sama pasiennya, Bu sudah selesai ya pemeriksaannya ya. Kemudian kita bersihkan lagi. Tadi kan basah. Kita bersihkan lagi, kemudian tuse ya. Pemeriksaan vaginal tuse ataupun pemeriksaan rektovaginal tuse itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada bagian ginekologi. Nah, biasanya kita lakukan itu pada kasus yang bagaimana? Misalnya, Dok, saya kok haid saya ini banyak-banyak, terus perut saya kok rasanya lebih begah, lebih besar ya. Seperti kalau saya pegang-pegang kok seperti ada benjolan. Nah, itu kita langsung curiga. Misalnya datang pasien dengan usia 42 tahun, anak 3, anak paling kecil misalnya umur 6 tahun lah kita bilang ya. Kemudian dia datang dengan keluhan haid yang terlalu banyak, volume terlalu banyak dan teraba benjolan pada perutnya. Jadi kita curigai, oh ini kemungkinan perdarahan uterus abnormal, kausanya apa? Leomioma atau mioma uteri ya. Atau misalnya perdarahan uterus abnormal misalnya karena kista ovarium ya. Nah, jadi untuk mengetahui itu selain kita melakukan tadi inspekulo, kita lakukan pemeriksaan dalam ya. Pemeriksaan dalam itu ada 2, kalau pada ginekologi itu ada 2. Yang satu vaginal tuse, hanya memeriksa bagian vagina saja. Hanya memeriksa bagian vagina, atau rektovaginal tuse dengan memeriksa vagina dan rektum. Nah, bagaimana kita membedakannya? Biasanya kita melakukan pemeriksaan RVT itu kalau kita curigai pasiennya ini memiliki benjolan tidak dari bagian ginekologi, misalnya pada bagian rektum ya. Atau kalaupun misalnya dia dengan bagian ginekologi, biasanya dilakukan RVT itu pada pasien-pasien dengan kanker serviks yang sudah melibatkan parametrium. Parametrium itu adalah jaringan sekitar dari uterus ya. Jadi kalau parametriumnya tegang, dia biasanya kita lakukan juga rektovaginal tuse. Atau pada saat kita melakukan vaginal tuse, kita tidak yakin apakah ini timbul ataupun masanya itu berada dari adnexa. Adnexa itu adalah salving dan ovarium. Jadi kalau kita ragu apakah itu dari bagian kandungan, kita boleh melakukan RVT ya. Jadi bedanya
Kalau vaginal tusae itu kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah masuk ke dalam vagina. Kalau RVT satu jari di dalam vagina, satu jari di dalam rektum. Ya, jadi jari tengah dalam rektum, jari telunjuk pada vagina ya. Nah, jadi saya mulai dari vaginal tusae terlebih dahulu. Jadi pada melakukan VT ini, vaginal tusae sama, kita bersihkan juga dengan kapas sublimat, kemudian diberikan dijelikan jari kita mohon izin dan usahakan sebelum tadi misalnya inspekulo ataupun vaginal tusae, pasien kita suruh dulu buang air kecil. Kemudian pada saat kita introduksi lagi tangan kita sama ya, caranya itu triknya tetap sama. Ibu maaf saya mau periksa, tetap kita kenalkan punggung tangan kita ke bagian dalam paha dalam pasien agar dia tidak terkejut dan mengangkat bokongnya sehingga dia tidak nyaman ya. Kemudian kita masukkan, maaf ya Bu saya periksa. Untuk periksa jangan langsung colok ke depan, tapi tetap ikuti seperti kata dokter Ramanita tadi, ikuti susuri bagian ginekologi panggul itu, dia ikuti ke bawah dan terus sampai mencapai ini porsio ya. Jadi kalau kita sudah masuk, boleh di bagian vagina kanan, kiri, lateral, dan posterior dan anterior kita raba apakah terdapat benjolan juga atau tidak. Kan kalau dari spekulum kita biasanya kelihatan ya. Nah kalau tidak dapat, apa yang kita nilai? Untuk pemeriksaan dalam itu yang kita nilai adalah uterus dan adnexa. Uterus itu mulai dari apa? Dari porsio ya, dari porsio tadi. Kalau kita raba juga porsionya bagaimana ya? Apakah dia lunak? Kadang kalau dia hamil, selain inspekulo kita nampak livide, dia lunak, berbeda dengan kenyal ya. Kalau lunak itu lembek kalau pada orang hamil, kalau pada orang tidak hamil dia kenyal ya. Kemudian setelah itu untuk bagian uterus, apalagi yang kita nilai? Arah dari uterusnya. Bagaimana cara menilai arah dari uterus? Kalau kita sudah masuk ke dalam, sudah menyentuh si porsio ini tadi, kita dorong dan kita usahakan dorong naik ke atas. Jadi dorong naik ke atas dan tangan yang satunya lagi kita tekan ke arah pubis. Jadi kalau dia seperti ada sensasi menyundul, itu berarti antefleksi uterusnya. Kalau kita dorong dia, kemudian kita tekan ke bawah, kita tidak raba, malah kandung kemihnya, maksudnya yang lebih nggak ada yang bagian jaringan yang menyundul tangan kita yang di atas itu, berarti kemungkinan dia retrofleksi. Nah, setelah melakukan pemeriksaan bagian uterus untuk mengetahui arah, kita mengetahui besarnya dari uterus. Jadi besar dari uterus itu yang normal tidak hamil adalah 7 kali 3-4 cm ya. Jadi ini seharusnya tidak teraba besar ya. Kalaupun teraba dia hanya pas di atas tulang simfisis. Ya, atau kita kalau bahasa awamnya kita bilang sebesar telur ayam pada orang yang tidak hamil. Tapi kalau misalnya dia membesar, misalnya sebesar misalnya sebesar jeruk bali misalnya. Nah, itu ada kemungkinan dia kena miom. Nah, kalau kena miom, kalau ada pembesaran seperti itu, ada juga teknik dia dengan menggunakan pol atas dan pol bawah. Tapi biasanya pemeriksaan ginekologi itu kita analogikan dengan yang awam yang kita ketahui, misalnya sebesar bola tenis atau jeruk bali atau misalnya tadi telur bebek lebih besar dari telur ayam ya, atau sebesar kelereng ya. Kemudian setelah itu kita nilai juga apakah terdapat bagaimana mobilitas dari uterusnya. Normalnya uterus itu mobile, dia tidak boleh terfiksir. Kalau dia terfiksir berarti kemungkinan ada kecurigaan keganasan. Atau misalnya perlengketan yang masif karena misalnya endometriosis yang sudah frozen pelvic misalnya, sudah luas dia ya lesinya. Nah, kemudian apalagi? Setelah mobilitas, pada kasus CAT ataupun kehamilan ektopik terganggu, kita bisa melakukan pemeriksaan Slinger pain ya, atau cervical motion. Ini cervixnya kita goyangin. Kalau aduh kata pasiennya, ya kan pasien datang dengan perdarahan, ada riwayat tidak haid 3 bulan, pucat, membungkuk, kesakitan. Nah, kita lakukan pemeriksaan VT sebelum itu kita harus pastikan ya dia hamil atau tidak ya. Kemudian dilakukan Slinger pain, ternyata nyeri ya. Nah, setelah uterus kita periksa, kita juga periksa adnexa. Adnexa itu apa? Bagian dari ovarium dan salving. Jadi untuk menilai adnexa ya kita ke kanan dan ke kiri ya. Biasanya kalau dia terdapat kista dari ovarium akan teraba benjolan yang
dia tidak di tengah, mungkin saja dia agak ke kanan atau kalau dari ovarium kiri dia agak ke kiri ya. Jadi sama, kita nilai besarnya sebesar apa. Kalau mau mudah misalnya pol atasnya setentang apa misalnya, pertengahan antara pusat dengan simfisis. Pol bawah karena paling terbawah adalah simfisis pubis, kita pakai marka dia simfisis pubis misalnya ya. Nah, setelah itu selain uterus dan adnexa yang kita nilai pada vaginal tuse juga kelenjar Bartholin dan skin. Bartholin itu arahnya ke arah jarum jam 5 dan 7, skin itu ke arah jarum jam 10 dan jam 2. Kalau ada teraba benjolan, jadi kita mungkin curigai misalnya datang, "Dok, ada benjolan di bibir kemaluan, jadi saya nggak nyaman pada saat melakukan hubungan sama suami saya," misalnya. Kita VT ternyata, oh ada nih Bartholin glandnya, ada kista Bartholin sebesar misalnya telur ayam. Nah ini Bu, ini kalau meradang terus, dia ada nanah di situ, dia harus ditoreh, dikeluarkan nanahnya. Itu harus kita refer ya. Kemudian RVT tadi ya, rectovaginal tuse yang satu jari ke vagina, satu jari ke rektum. Kita nilai parametrium itu kanan kiri dari si porsio ini, kanan dan kirinya ya. Biasanya itu kalau CA cervix yang udah 2B ke atas dia sudah melibatkan ya parametrium ya, 2B ke atas. Kalau dia masih 1A1 biasanya lesinya itu tepat di sini ya. Jadi kalau nanti adik-adik semuanya melihat, oh begitu inspekulo nampak tidak licin lagi porsionya, oh ini ada sesuatu, saya harus refer, saya harus rujuk. Tapi kalau misalnya, oh ini keputihan saja ataupun misalnya lecet saja, boleh kita melakukan swab vagina, ada hasil. Nanti treatmentnya itu kita sesuaikan dengan SKDI ya. Tapi kalau sudah jelas ada massa di porsio, kita harus refer untuk dilakukan biopsi. Oke.